Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen modal kerja. Kelompok 1 terdiri atas saya sendiri, Zainur Reza, Muhammad Fitriyadi, Muhammad Alpianur, dan di Pratama, Syamsyawal Komar, M. Ansyari Wahyudin, dan Muhammad Yasir, dengan dosen pengampu Firdano Sita SEMSC. Modal kerja. Modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Mengacu pada divisi dan Munawir, terdapat dua bagian, yaitu bagian yang permanen dan bagian variabel. Perputaran cash turnover menunjukkan berapa kali kas perusahaan berputar dalam suatu periode melalui penjualan. Dengan kata lain, berputaran kas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kas perusahaan mampu menghasilkan penjualan. Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Karena tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas, kembalinya kas yang telah ditanamkan di dalam modal kerja. Manajemen kas. Motif dalam manajemen kas. Pengelolaan kas merupakan fungsi keuangan yang mendasar dalam sebuah perusahaan. Hal ini berkaitan dalam pengendalian dan perencanaan kas. Karena di dalam aktivitas manajer keuangan harus mengetahui besar jumlahnya kas yang diperlukan setiap waktu dalam kegiatan perusahaan. Motif dalam manajemen kas dibagi 4, yaitu sebagai berikut. Motif transaksi. Perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membayar kegiatan perusahaan sehari-hari, seperti membayar gaji atau upah, membayar tagihan, membeli barang, serta pembayaran hutang kepada kreditur apabila jatuh tempo. Kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini adalah untuk berjaga-jaga setiap kebutuhan yang mungkin terjadi, tetapi tidak jelas kapan terjadinya peristiwa tersebut, misalnya kebakaran dan kecelakaan. Ketiga, motif spekulatif. Motif spekulatif digunakan untuk mengambil suatu keuntungan jika ada kesempatan, seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk investasi pada sekuritas dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut harganya akan naik. Keempat, motif compensating balance. Motif ini dasarnya lebih berkaitan dengan keterpaksaan penggunaan meminjam sejumlah uang di bank. Adapun tujuan manajemen kas ini mencakup likuiditas. Manajemen tentu harus sadar dalam menjaga likuiditas serta jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Earning. Tiap-tiap pengeluaran perusahaan tersebut mempunyai tujuan, yakni untuk dapat atau bisa memperoleh kemungkinan hasil yang juga lebih besar daripada kas yang dipakai dan dikeluarkan. Serta juga manajemen tersebut harus menjamin pembayaran yang dilakukan dengan secara ekonomis. Sumber kas. Hasil transaksi perdagangan yang di dalamnya juga piutang. Penjualan aktiva. Tanda bukti pada hutang seperti wesel, obligasi, atau juga hutang bank. Terdapat tambahan modal dari pemilik perusahaan. Pendapatan kas dari pembagian pembayaran sewa, saham, hadiah, atau juga pajak periode sebelumnya. Pendapatan dari luar usaha, seperti halnya bunga. Modal persediaan atau manajemen kas model Baumol. Model manajemen persediaan kas tersebut berawal dari seorang ahli, yakni Baumol, sehingga dikenal juga sebagai manajemen kas Baumol. Baumol kemudian mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan adanya kas di dalam suatu perusahaan itu mirip dengan pemakaian persediaan. Manajemen kas model Miller-Orr. Dua orang ahli manajemen keuangan, Miller serta Orr, kemudian merumuskan manajemen kas model Miller dan Orr ialah sebagai berikut. Dalam keadaan penggunaan serta pemasukan kas memiliki sifat acak.
Perusahaan kemudian perlu menetapkan batas atas serta batas bawah saldo kas. Bila saldo kas tersebut mencapai batas atas, maka perusahaan tersebut kemudian perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas tersebut kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, bila saldo kas itu menurun serta mencapai batas bawah, maka perusahaan tersebut perlu menjual sekuritas supaya saldo kas itu naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Kebijakan pengelolaan piutang. Kebijakan pengelolaan piutang meliputi pengambilan keputusan-keputusan, di antaranya sebagai berikut. Keputusan yang pertama yaitu ada standar kredit. Standar kredit adalah kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui kredit, namun tidak menimbulkan resiko piutang tak tertagih yang berlebihan. Keputusan yang kedua yaitu syarat kredit. Dalam pengambilan keputusan kredit, ada syarat yang harus ditetapkan. Yang pertama itu ialah menetapkan adanya periode di mana kredit diberikan. Ada potongan tunai untuk pembayaran yang lebih awal. Untuk syarat kredit ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, dan faktor tersebut dapat mempengaruhi. Itu yang pertama ada sifat ekonomik produk. Sifat ekonomik produk adalah sifat yang memiliki karakter yang melekat pada suatu produk atau barang tersebut. Jadi kita harus memperhatikan sifat ekonomik produk tersebut. Yang kedua ada kondisi penjual. Kondisi penjual, dalam memperhatikan kondisi penjual yang harus kita lihat dulu adalah kelangsungan bisnis. Setiap kegiatan usaha atau bisnis pasti tidak pernah lepas dengan yang dinamakan dengan penjualan. Jadi kita harus memperhatikan kondisi penjualnya, karena ini sangat krusial dan merupakan aktivitas dan kegiatan utama untuk kelangsungan bisnis. Yang ketiga itu kita harus memperhatikan kondisi pembeli. Kondisi pembeli di mana kita harus membaca kondisi pasar, daya beli pasar, frekuensi pembelian di pasar, keinginan pembeli dan juga kebutuhan pembeli, sehingga akan terbaca kondisi pembeli saat tersebut. Selanjutnya ada periode kredit. Periode kredit merupakan tenggang waktu yang diberikan kepada nasabah atau pelanggan untuk membayar panjang atau pendeknya periode kredit tersebut. Jadi untuk periode kredit tersebut ada variasinya tergantung karakteristik produk atau kebijakan piutang yang diambil. Selanjutnya ada potongan tunai. Potongan tunai yaitu potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat atau lebih awal dari jangka waktu kredit yang telah disepakati. Dari sisi penjualan, potongan tunai itu disebut dengan sales discount. Sedangkan dari sisi pembeli dinamakan potongan pembelian atau pure sales discount. Ada lagi yang namanya tingkat bunga bebas risiko atau tingkat bunga bank. Itu ialah tingkat pengembalian piutang dengan pembayaran terjadwal selama periode waktu tetap yang diasumsikan memenuhi semua kewajiban pembayaran. Jadi untuk kebijakan kredit dan pengumpulan piutang itu kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada konsumen atau pelanggan. Dalam beberapa kebijakan kredit kita harus menentukan beberapa keputusan yang mencakup kualitas jumlah yang diterima, ada periode kredit, terus itu ada potongan tunai, persyaratan khusus,
dan juga ada tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Itu merupakan beberapa keputusan yang harus kita perhatikan. Yang tadi di mana kita harus memperhatikan kualitas jumlah yang diterima. Jumlah yang diterima adalah rata-rata proses terburuk yang dapat ditoleransi, atau rata-rata dalam persentase atau rasio yang masih dianggap dapat diterima. Keputusan periode kredit itu merupakan jangka waktu. Jadi semakin lama jangka waktu kredit, pada umumnya semakin besar resiko atau hal-hal yang berimplikasi pada pencatatan kredit. Itu selanjutnya ada tadi potongan tunai. Potongan tunai itu merupakan potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati. Dalam mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan persyaratan khusus. Dalam mengambil keputusan, persyaratan khusus inilah yang akan menjadi dasar dalam pengajuan kredit. Yang terakhir ini adalah tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Semakin banyak piutang yang tak tertagih, itu akan membuat biaya penagihan meningkat. Jadi itulah faktor yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah cara mengelola piutang agar efektif. Salah satu cara untuk mencegah piutang yang macet atau tidak tertagih yaitu dengan mengelola piutang dengan baik dan efektif. Ada beberapa cara mengelola piutang yang efektif. Di antaranya yang pertama itu membuat daftar khusus piutang. Jadi kita membuat buku besar pembantu piutang itu untuk mencatat transaksi, penyusunan daftar saldo piutang dan sebagainya. Yang kedua ada pengendalian piutang. Juga kita membuat tabel dengan menyusun tabel umur piutang, sehingga dapat terbaca umur piutang tersebut. Itu yang terakhir yaitu menghitung perputaran piutang. Perputaran piutang itu dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Jadi kita menghitung penjualan bersih secara kredit tadi dibagi rata-rata piutang sehingga akan terhitung perputaran piutang tersebut. Terima kasih. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda memasukkan pinjaman dalam perkiraan Anda yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, seluruh pinjaman adalah hutang jangka pendek. Jenis pinjaman jangka waktu pendek, jenis hutang jangka pendek, yaitu hutang dagang, hutang misal, dividen, pendapatan diterima di muka, dan hutang biaya. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal ini pengelolaan persediaan umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode inventory manajemen yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Berikut penjelasan masing-masing metode. 1. Metode EOQ, Economic Order Quantity.
biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan. 2. Metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. 3. Metode JIT, Just in Time. Metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. 4. Metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. 5. Metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut.